Namaste UFC. We have arrived. India is here. Captain India is here. 2 years ago, we interviewed you and you said that you need some Indian fighters. Now we have Anshul Jubli. और कुछ और खबीबा में कोई डिफरेंस नहीं है. मुझे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती. आप दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मुझे तोड़ सकता है. मैं वो इंसान हूँ. मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. What's striking defense seems to be very poor. Yeah, Jubli is fading a lot here. Oh, he got dropped bad and he's out! We are not here to take part, you know. We're here to take over. I'm coming, India. Hey, what's wrong with India? What's everybody shitting on India for? No. Do not leave, sir! Sorry, I'll stop. We'll come to India. I don't know when. We have no plan right now, but you know I want to go everywhere. Halo bro, jika ukuran populasi menentukan kejayaan di olahraga tarung, India seharusnya menjadi kekuatan global di UFC. Negara ini memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk, tradisi panjang olahraga fisik, serta sejarah gulat rakyat yang sudah ada jauh sebelum MMA modern lahir. Namun kenyataannya hingga pertengahan dekade 2020-an, India nyaris tak punya jejak signifikan di UFC. Tidak ada juara, tidak ada penantang gelar, bahkan tidak ada petarung yang bertahan lama di roster utama. Kegagalan ini bukan soal kurangnya bakat mentah, justru sebaliknya. Masalah India di UFC adalah kegagalan sistemik, dari infrastruktur budaya olahraga, jalur pembinaan, hingga kesiapan mental menghadapi ekosistem MMA profesional kelas dunia. Jejak India di UFC sejauh ini tidak hanya singkat tetapi juga terputus-putus, seolah tidak pernah benar-benar membentuk kesinambungan. Sejarahnya bukan kisah tentang generasi yang saling menyambung, melainkan tentang individu-individu yang muncul sendirian, membawa harapan besar lalu menghilang tanpa penerus yang siap melanjutkan. Bharat Kandare menjadi petarung pria India pertama yang menandatangani kontrak UFC pada 2017. Kehadirannya lebih bersifat simbolik daripada kompetitif. Ia kalah dalam debutnya lalu tersandung kasus doping yang secara efektif mengakhiri perjalanannya di UFC. Yang tersisa bukan hanya kekalahan tetapi kekosongan. Tidak ada sistem di belakangnya yang mampu memperbaiki, membangun ulang, atau mengirim kandidat berikutnya dengan kesiapan yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Anshul Jubli muncul sebagai harapan baru. Kemenangannya di Road to UFC dipromosikan sebagai bukti bahwa India akhirnya menemukan jalannya ke panggung dunia. Namun debutnya di UFC justru menjadi potret paling telanjang dari jarak antara promosi dan realitas. Kekalahan KO dalam hitungan detik bukan sekedar kekalahan individu, melainkan benturan keras antara ekosistem lokal yang terbatas dan standar tertinggi MMA global. Ia masuk ke oktagon membawa ekspektasi nasional, tetapi tanpa lapisan pengalaman yang cukup untuk menyerap tekanan itu. Pada 2024, Pooja Tomar mencatat sejarah sebagai petarung India pertama yang meraih kemenangan di UFC secara historis. Ini adalah momen penting, namun secara struktural kemenangan tersebut belum mengubah peta apapun. Ia belum menghadapi jajaran elit divisi, belum diuji secara berulang, dan belum membuktikan bahwa keberhasilan itu bisa direproduksi oleh sistem, bukan hanya oleh individu. Pola yang muncul dari ketiga nama ini bukanlah kisah progres linear, melainkan siklus harapan singkat yang berakhir terlalu cepat. Tidak ada kesinambungan antar generasi, tidak ada akumulasi pengalaman kolektif, dan tidak ada kurva pembelajaran nasional yang terlihat. Setiap petarung India yang masuk UFC seolah memulai dari titik nol, tanpa warisan teknis atau psikologi dari pendahulunya. Perbandingan dengan negara lain membuat jurang ini semakin jelas. Brazil, Rusia, Georgia, atau Armenia tidak hanya mengirim petarung ke UFC, tetapi membangun arus yang stabil. Ketika satu petarung gagal, yang lain sudah menunggu. Kegagalan individu tidak pernah menjadi kegagalan nasional, karena sistemnya tetap berjalan. India belum memiliki kemewahan itu. Inilah inti masalahnya. Jejak minimal India di oktagon bukan sekedar soal kalah atau menang, tetapi soal absennya kontinuitas. UFC menuntut
menuntut lebih dari sekedar talenta sesekali. Ia menuntut sistem yang mampu belajar dari kegagalan, menyesuaikan diri, dan mengirim generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih siap. Selama India belum mencapai titik itu, setiap debut akan terasa seperti awal yang rapuh, dan setiap kekalahan akan terasa seperti akhir dari segalanya. Masalah terbesar India di UFC bukan terletak pada keberanian petarungnya, melainkan pada fondasi yang tidak pernah benar-benar dibangun. MMA modern bukan olahraga yang bisa dipelajari secara instan. Ia adalah hasil dari sistem panjang yang menggabungkan teknik, pengalaman, dan lingkungan kompetitif sejak usia muda. Dalam konteks ini, India datang terlalu terlambat. Negara-negara yang mendominasi UFC hari ini membangun infrastruktur MMA mereka sejak akhir 90-an hingga awal 2000-an. Brazil mengintegritaskan jiu-jitsu ke dalam sistem pertarungan profesional melalui gym-gym legendaris seperti Chute Box dan Nova União. Amerika Serikat mengembangkan jaringan wrestling sekolah menengah dan universitas yang secara alami bermetamorfosis menjadi basis MMA. Rusia dan wilayah Kaukasus memanfaatkan sambo dan gulat gaya bebas sebagai fondasi yang kemudian disempurnakan oleh sistem pelatihan MMA modern. India tidak memiliki jalur evolusi semacam itu. Meskipun negara ini memiliki tradisi gulat kuno seperti kusti dan pelwani, olahraga tersebut terputus dari ekosistem MMA global. Gulat tradisional India lebih bersifat ritualistik dan lokal dengan teknik tempo dan pendekatan fisik yang tidak dirancang untuk transisi ke MMA profesional. Tidak ada jembatan institusional yang menghubungkan tradisi tersebut dengan kebutuhan teknis MMA modern. Keterlambatan ini semakin terasa ketika MMA mulai dikenal di India secara serius pada dekade 2010-an. Pada periode tersebut, generasi emas MMA dunia sudah hampir matang. Para petarung top UFC saat ini telah berlatih sejak remaja dalam sistem yang terstruktur. Sementara petarung India baru mulai mengenal konsep MMA sebagai olahraga profesional. Kesenjangan waktu ini bukan sekedar angka. Ia menciptakan jurang pengalaman yang sulit ditutup dalam 1 atau 2 tahun persiapan. Masalah infrastruktur ini tercermin langsung pada kualitas gym. Gym MMA di India masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, dan Bangalore. Bahkan gym terbaik sekalipun seringkali kekurangan satu elemen krusial, yaitu pelatih dengan pengalaman langsung di level elit internasional. Banyak pelatih di India adalah mantan praktisi satu disiplin tertentu, baik ini striking ataupun gulat, yang kemudian belajar MMA secara autodidak. Pendekatan ini cukup untuk kompetisi lokal, tetapi runtuh ketika dihadapkan pada kompleksitas strategi UFC. Sparring partner berkualitas juga menjadi masalah besar. Di negara-negara kuat MMA, seorang petarung bisa berlatih setiap hari dengan atlet yang setara atau bahkan lebih baik dari dirinya. Lingkungan seperti ini memaksa adaptasi cepat dan meningkatkan standar teknis secara alami. Di India, petarung elit seringkali menjadi yang terbaik di gym mereka sendiri. Situasi ini menciptakan ilusi kemajuan, padahal secara global mereka masih tertinggal jauh. Ketiadaan integrasi ilmu olahraga modern semakin memperparah keadaan. Persiapan UFC hari ini melibatkan analisis data, manajemen beban latihan, nutrisi presisi, serta pemulihan berbasis sains. Elemen-elemen ini masih jarang ditemui secara sistemik di India. Banyak petarung berlatih keras, tetapi tidak selalu berlatih dengan benar. Di level tertinggi, kerja keras tanpa struktur justru menjadi bumerang. Semua ini menjelaskan mengapa petarung India sering terlihat mentah saat tampil di UFC. Bukan karena mereka tidak berbakat atau tidak berani, melainkan karena mereka berasal dari sistem yang belum siap mengantar atlet ke puncak piramida MMA. UFC bukan tempat membangun fondasi. UFC adalah tempat menguji hasil akhir dari sebuah sistem. Selama India belum membangun infrastruktur MMA yang matang, dari gym elit, pelatih berpengalaman, hingga ekosistem sparring dan sport science, setiap petarung yang dikirim ke oktagon akan terus berjuang melawan lawan, dan secara bersamaan melawan keterbatasan sistem yang membesarkannya. Jika fase sebelumnya menjelaskan mengapa fondasi petarung India rapuh, maka fase ini menjelaskan mengapa kerapuhan itu runtuh begitu cepat ketika diuji di UFC. Masalahnya bukan semata-mata siapa yang mereka hadapi di oktagon, tetapi jenis tekanan yang belum pernah mereka alami sebelum sampai ke sana.
Dalam MMA modern, jam terbang bukan hanya tentang jumlah pertandingan profesional yang tercatat di atas kertas. Ia adalah akumulasi pengalaman berada di bawah tekanan ekstrim, menghadapi lawan yang lebih kuat secara fisik, bertarung dalam tempo tinggi tanpa jeda, dan dipaksa mengambil keputusan teknis dalam kondisi lelah, terpojok, dan diserang secara beruntun. Petarung dari Brazil, Amerika Serikat, atau Rusia biasanya menghabiskan bertahun-tahun dalam lingkungan seperti ini sebelum nama mereka dipertimbangkan oleh UFC. Di sirkuit regional negara-negara tersebut, kekalahan bukan aib, melainkan bagian dari proses seleksi alam. Petarung diuji oleh veteran yang licik, dipaksa bertarung di kandang lawan dan belajar bertahan dari posisi terburuk. Mereka kalah lewat keputusan, TKO, atau submission, lalu kembali ke gym untuk menutup celah yang terekspos. Rekor mereka jarang sempurna, tetapi justru di sanalah ketahanan mental dan kecerdasan bertarung ditempa. Sebaliknya, banyak petarung India tiba di UFC dengan rekor yang tampak rapi dan menjanjikan. Namun rekor tersebut sering dibangun di lingkungan kompetisi yang relatif sempit dengan lawan-lawan yang berasal dari ekosistem serupa. Intensitas fisik, variasi gaya bertarung, dan tekanan psikologis yang dihadapi belum mendekati standar UFC. Ketika lingkungan ini berubah secara drastis di oktagon, perbedaan tersebut langsung terlihat jelas. Transisi inilah yang sering menjadi titik kehancuran. UFC bergerak pada tempo yang hampir tidak memberi ruang untuk berpikir. Dalam 1 menit pertama, seorang petarung bisa langsung dipaksa mundur ke pagar, diserang dengan kombinasi keras, lalu ditarik ke grappling tanpa peringatan. Bagi petarung yang belum terbiasa dengan tekanan berlapis seperti ini, reaksi yang muncul sering terlambat, bukan karena kurang keberanian, tetapi karena tubuh dan pikiran belum pernah dilatih untuk memproses situasi secepat itu. Situasi-situasi kecil inilah yang membedakan petarung matang dengan petarung mentah. Ketika ditekan ke pagar, petarung berpengalaman tahu kapan harus clinch, kapan harus memutar arah, dan kapan menerima takedown dengan posisi yang aman. Petarung dengan jam terbang rendah sering kali membeku sepersekian detik. Di UFC, sepersekian detik itu cukup untuk mengubah pertandingan menjadi kekalahan cepat. Kekalahan cepat yang dialami petarung India bukanlah anomali, ia adalah konsekuensi logis dari kesenjangan pengalaman. Mereka jarang dipaksa bertarung dalam kondisi terburuk sebelum masuk ke UFC. Mereka jarang menghadapi lawan dengan fisik setara, tetapi kecepatan dan kedalaman teknik jauh lebih tinggi. Yang lebih penting, mereka jarang diuji secara mental di bawah sorotan besar dan ekspektasi tinggi secara bersamaan. Masalah ini diperparah oleh jalur masuk yang terlalu singkat. Program seperti Road to UFC memang membuka akses, tetapi tidak menggantikan proses panjang yang biasanya dialami petarung di negara-negara dengan ekosistem matang. Menang beberapa laga dalam format turnamen tertutup tidak sama dengan bertahun-tahun di sirkuit regional yang penuh ketidakpastian. Ketika tekanan itu datang bertubi-tubi di UFC, fondasi mental dan teknis yang belum teruji pun runtuh. Banyak petarung India akhirnya masuk UFC bukan sebagai produk akhir dari sebuah sistem, melainkan sebagai bagian dari proses belajar yang belum selesai. Mereka tiba di oktagon sebelum kekurangan mereka terpapar dan diperbaiki di level yang lebih rendah. Tanpa pengalaman kalah yang mendidik, tanpa adaptasi berulang terhadap gaya bertarung berbeda, mereka menghadapi UFC dalam kondisi setengah matang. Inilah perbedaan krusial antara siap tampil dan siap bertahan. Banyak petarung cukup baik untuk lolos seleksi awal UFC, tetapi belum cukup ditempa untuk bertahan hidup di dalamnya. UFC bukan hanya panggung terbesar MMA dunia, ia adalah lingkungan seleksi alam yang mempercepat konsekuensi dari setiap celah teknis dan mental. Selama ekosistem kompetisi India belum mampu menyediakan jam terbang berkualitas tinggi secara konsisten, dengan lawan yang beragam, tekanan nyata, dan resiko kekalahan yang mendidik, pertarungan akan terus mengalami benturan keras saat debut UFC. Bukan karena mereka tidak pantas berada di sana, melainkan karena perjalanan menuju oktagon terlalu singkat untuk menyiapkan mereka menghadapi realitas paling brutal dalam MMA profesional. Setiap olahraga besar lahir bukan hanya dari gym dan kompetisi, tetapi dari budaya yang membenarkannya. Dalam konteks ini, kegagalan India di UFC tidak bisa dilepaskan dari budaya olahraga nasional yang sejak awal tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi MMA untuk tumbuh sebagai profesi yang sah dan berkelanjutan. India adalah negara dengan hierarki olahraga yang sangat jelas.
kriket berdiri di puncak, menyerap hampir seluruh perhatian publik, sponsor, dan infrastruktur. Di bawahnya ada beberapa cabang olahraga olimpiade seperti gulat, bulu tangkis, dan tinju amatir yang mendapat legitimasi negara. MMA berada di luar lingkaran itu, terlalu baru untuk dianggap tradisi, terlalu brutal untuk diterima arus utama, dan terlalu tidak pasti untuk dijadikan jalur hidup yang aman. Bagi banyak keluarga India, khususnya kelas menengah, pilihan menjadi atlet MMA profesional bukan hanya dianggap beresiko, tetapi hampir irasional. Tidak ada jaminan penghasilan, tidak ada jalur karir yang jelas, tidak ada status sosial yang melekat. Berbeda dengan Brazil, di mana MMA sering dipandang sebagai jalan keluar dari kemiskinan, atau Amerika Serikat, di mana olahraga tarung bisa menjadi beasiswa dan profesi MMA di India lebih sering dilihat sebagai perjudian hidup. Akibatnya seleksi alam bekerja terbalik. Bakat-bakat fisik terbaik di India jarang bertahan lama di MMA. Mereka yang memiliki potensi atletik tinggi biasanya diarahkan ke pendidikan formal atau olahraga yang lebih diterima secara sosial. MMA justru sering diisi oleh mereka yang masuk belakangan, tanpa dukungan keluarga penuh dan tanpa jaring pengaman ekonomi. Ini bukan soal mental petarung, tetapi soal struktur sosial yang tidak pernah memfasilitasi keberanian jangka panjang. Budaya ini juga memengaruhi usia masuk olahraga. Di negara-negara kuat MMA, petarung mulai berlatih sejak usia belasan, bahkan lebih muda. Mereka tumbuh dengan identitas sebagai atlet. Di India, banyak petarung MMA baru serius berlatih di usia dewasa setelah jalur lain tertutup. Keterlambatan ini berarti mereka harus mengejar ketertinggalan teknis dan fisik dalam waktu yang jauh lebih singkat. Stigma terhadap kekerasan juga memainkan peran penting. MMA sering disalahpahami sebagai pertarungan liar tanpa aturan, bukan olahraga profesional dengan regulasi ketat. Persepsi ini membuat dukungan institusional dan media menjadi minim. Tanpa sorotan media yang sehat, MMA sulit membangun narasi pahlawan nasional, sosok yang bisa menginspirasi generasi berikutnya untuk masuk lebih awal dan lebih serius. Ketiadaan figur panutan memperparah keadaan. Brazil memiliki Anderson Silva, Amerika Serikat juga memiliki generasi juara lintas era, contohnya misalnya Jon Jones. Rusia memiliki Khabib Nurmagomedov. India belum memiliki satupun ikon MMA yang bisa membuktikan bahwa jalur ini layak diperjuangkan. Tanpa bukti konkret kesuksesan, MMA tetap berada di pinggiran, dipandang sebagai eksperimen individual bukan proyek kolektif. Budaya olahraga yang tidak mendukung ini menciptakan lingkaran setan. Karena MMA tidak dianggap serius, sedikit yang mau masuk sejak dini. Karena sedikit yang masuk sejak dini, kualitas atlet menjadi rendah. Karena kualitas rendah, tidak ada prestasi besar. Dan karena tidak ada prestasi besar, MMA terus dianggap tidak layak diperjuangkan. Dalam kondisi seperti ini, kegagalan India di UFC bukanlah anomali. Ia adalah hasil yang hampir tak terelakkan dari budaya yang belum siap menerima MMA sebagai olahraga masa depan. Tanpa perubahan persepsi sosial tentang resiko, kehormatan, dan nilai profesi atlet, India akan terus menghasilkan petarung yang berjuang sendirian tanpa dukungan budaya di belakangnya. Kehadiran UFC di India sering dipersepsikan sebagai peluang besar, tetapi dalam banyak hal justru mempercepat benturan antara ambisi dan realitas. UFC melihat India sebagai pasar raksasa yang belum tergarap, bukan sebagai ekosistem MMA yang sudah matang. Dalam konteks bisnis, langkah ini masuk akal, namun dalam konteks pengembangan atlet, waktunya belum tepat. Program seperti Road to UFC membuka pintu bagi petarung Asia, termasuk India, untuk langsung masuk ke panggung global. Masalahnya, pintu tersebut dibuka sebelum fondasi di belakangnya siap menopang. Petarung India dipromosikan sebagai simbol harapan nasional, tetapi mereka masuk ke UFC tanpa ekosistem penduduk yang memadai. Ketika kalah cepat, yang terlihat di permukaan bukan kegagalan sistem, melainkan kegagalan individu. UFC sebagai promotor tidak berkewajiban membangun infrastruktur lokal. Ia hanya memilih produk terbaik yang tersedia. Namun ketika UFC memasarkan ekspansi ke India tanpa diimbangi, pembangunan akar rumput terjadi distorsi ekspektasi. Publik berharap hasil instan, sementara realitas MMA menuntut proses panjang. Akibatnya, setiap kekalahan petarung di India terasa seperti kemunduran nasional, padahal seharusnya dibaca dengan sinyal bahwa sistemnya belum matang. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara yang sukses di UFC, di Brazil atau di Rusia. UFC datang setelah ekosistem lokal sudah keras dan selektif. UFC hanya memanen hasil dari sistem yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Di India, UFC datang sebelum
sistem itu ada, sehingga perannya lebih mirip etalase daripada puncak piramida. Ironisnya, promosi yang terlalu cepat justru bisa merusak kepercayaan jangka panjang. Kekalahan demi kekalahan membuat publik meragukan kapasitas petarung lokal. Sponsor ragu berinvestasi dan atlet muda kehilangan panutan. Alih-alih membangun momentum ekspansi yang prematur berpotensi memperpanjang siklus kegagalan. Ini bukan kesalahan satu pihak. UFC bergerak sesuai logika bisnis global, sementara India berusaha mengejar ketertinggalan dengan cara tercepat. Namun MMA bukan olahraga yang bisa dipercepat tanpa konsekuensi. Setiap jalan pintas akan dibayar mahal di oktagon. India gagal di UFC bukan karena petarungnya lemah atau tidak disiplin atau tidak berani. Kegagalan ini bersifat struktural dan historis. Infrastruktur MMA tumbuh terlalu lama, jam terbang kompetitif terlalu dangkal, budaya olahraga tidak memberi ruang aman bagi MMA untuk berkembang, dan ketika UFC akhirnya datang, sistem belum siap. UFC adalah puncak dari piramida MMA global, bukan tempat membangun fondasi. India mencoba melompat langsung ke puncak tanpa memastikan bahwa lapisan di bawahnya sudah cukup kuat. Hasilnya bukan kejutan, melainkan pola yang konsisten. Debut cepat, kekalahan cepat, dan ekspektasi yang runtuh. Namun kegagalan ini tidak bersifat permanen. India masih memiliki satu aset yang tidak dimiliki banyak negara, yaitu populasi besar dan minat yang terus tumbuh. Jika dalam satu dekade ke depan India mampu membangun gym elit, menarik perhatian internasional, menciptakan kompetisi regional yang keras, dan mengubah cara masyarakat memandang MMA, maka arah sejarah bisa berubah. Keberhasilan tidak akan datang dari satu bintang instan, melainkan dari generasi yang dibesarkan dengan sistem yang benar. Sampai saat itu tiba, kegagalan India di UFC bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan bukti bahwa di olahraga ini, waktu dan struktur tidak pernah bisa digantikan oleh ambisi semata. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Wacau, 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 wacau. Is there anybody in here?